Halo sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, ini saya berhadapan kembali dengan pohon ini yang sudah kurang lebih 6-7 bulan. Pohon ini setelah styling pertama saya masih belum menyentuh lagi. Artinya pekerjaan yang dilakukan selama 6-7 bulan itu adalah yang pertama, kita mengganti pot. Waktu itu potnya sudah saatnya untuk diganti, dan pohon saatnya untuk diganti media yang baru. Karena dari awal pohon ini didapat dari alam, dari dongkelan, medianya belum pernah diganti. Maka sekitar 2-3 bulan yang lalu kita melakukan pergantian pot. Dan hasilnya lumayan, pohonnya subur sekali ini. Pada masa itu atau pada styling yang pertama, saya hanya membuat kerangka dari pohon ini, kemudian menentukan posisinya, kemudian melakukan pembesaran terhadap cabang ranting yang nantinya akan saya buat kerangkanya. Nah, inilah hasilnya yang telah saya lakukan kurang lebih 6-7 bulan yang lalu, yaitu mengarahkan perantingan atau percabangan untuk terbentuknya sebuah kerangka bonsai. Nah, apa yang terjadi sekarang, kita ikuti prosesnya bersama teman-teman. Saya akan memeriksa dulu mana-mana cabang-cabang mana ataupun ranting-ranting mana yang sekiranya perlu dibesarkan lagi, kemudian atau ranting-ranting mana atau cabang mana yang sudah saatnya untuk dilakukan pemotongan. Kita ikuti prosesnya teman-teman. Yang pertama saya akan melakukan tentunya pemilihan tetap pada cabang ranting yang tidak digunakan. Untuk apa? Untuk konsentrasi tumbuh. Ya, ini bisa dilihat di dalam sini. Ini adalah hasil pengelosan kurang lebih 6-7 bulan. Kita mendapatkan sekelompok perantingan yang seperti ini. Nah, di sini tetap harus kita melakukan konsentrasi tumbuh untuk membuang apa-apa yang tidak terpakai dahulu. Ya, seperti ini kita buang dulu. Nanti yang kita pakai adalah ini. Ini nggak kepakai, dibuang dulu. Yang kita pakai adalah ini, dan seterusnya. Agar apa? Agar konsentrasi tumbuh. Agar yang kita inginkan akan lebih cepat membesar. Ini bisa dilihat ya, ini. Nah, ini kita buang dulu. Kalau melihat kondisinya sekarang, ranting ataupun cabang yang kita besarkan sudah lumayan. Jadi bisa dilihat di sini, kawat sudah mulai masuk. Nanti kita ganti ya Pak. Teman-teman, ini menandakan bahwa ranting ini membesar sehingga kawatnya terjerat seperti ini. Ya, sekarang sudah kurang lebih proporsional dari cabang awalnya ini, kemudian memecah ke ranting dengan ukuran yang sangat proporsional. Ya, nanti kita lihat apakah saya perlu memotong ataupun masih perlu dibesarkan lagi, kita lihat bersama. Ya, saya lanjutkan dulu teman-teman dengan proses pemilihan dulu. Nanti setelah saya selesai kita kembali lagi untuk bisa dilihat lebih jelas sampai di mana perkembangan pohon ini setelah dari awal styling kurang lebih 6-7 bulan yang lalu. Nah, inilah yang biasa saya sebut sebagai bonsai itu perlu diproses pertumbuhannya. Selain diolah desainnya, pertumbuhannya juga harus diproses. Diproses menuju ke apa? Yaitu menuju ke kematangan perantingan. Inilah yang sedang kita lakukan. Nah, jadi setelah kita mengetahui kerangka desainnya, kemudian yang kita proses adalah pertumbuhan ini, perantingan dan percabangan.
Jadi semisalkan ini tadinya kecil ini, kemudian sekarang udah jadi gede gini dan bercabang-cabang. Kita pilih lagi mana yang diperlukan, kemudian yang tidak diperlukan kita buang dulu. Bahkan daunnya pun kita kurangi seperti ini, ya, agar fokus pertumbuhannya menuju ke pembesaran dulu. Nah, ini terlalu banyak, kita kurangi. Jadi pengetahuan-pengetahuan tentang hortikultura, apalagi tentang karakter-karakter tumbuh pohonnya, itu harus dikuasai. Bagaimana membuat perantingan santigi, bagaimana membuat perantingan ficus, itu semuanya berbeda. Kemudian pencapaiannya apa, pada santigi, pada ficus juga berbeda. Karena masing-masing pohon mempunyai perbedaan tumbuh, mempunyai grow habitnya beda. Kebiasaan tumbuhnya berbeda. Oke, ini ada lagi. Nah, ini kita kurangi dulu teman-teman. Kita fokus kepada beberapa cabang ranting saja yang memang nantinya akan diperlukan. Jadi yang belum diperlukan dibuang dulu. Nah, setelah ini semua kita lakukan, proses selanjutnya ataupun langkah selanjutnya adalah memilih atau melihat kondisinya. Jadi semisalkan seperti ini sudah lewat pengelosan, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah cabang yang didapat dari alam. Ini. Kemudian kita membuat ranting baru. Di sini ada dua, yang satu ini, yang satu ini. Ya, kalau dilihat dari kondisi fisiknya, ukurannya antara cabang yang sekian dengan ranting yang sekian ini sudah balance, sudah seimbang. Ya, jadi yang satu ini mungkin nanti akan kita potong sampai di sini atau di mana. Nah, inilah yang saya maksud dengan tadinya mempersiapkan regenerasi. Jadi misalkan ini sudah selesai pengelosannya, besarannya sudah cukup, saya mempunyai banyak sekali opsi, yaitu 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, mau saya potong di sebelah mana nih? Mau saya potong di sebelah sini, berarti nanti ini sebagai kelanjutannya. Mau saya potong di sebelah sini, berarti ini 1, 2, 3 sebagai kelanjutan pertumbuhan berikutnya, yaitu pertumbuhan anak ranting tentunya. Jadi ranting sudah gede, anak ranting yang nanti kita los lagi, kita besarkan lagi. Seperti itu. Nah, ini banyak sekali yang sudah istilahnya pembesaran sehingga kawatnya sudah pada masuk begini. Kita buka dulu. Saya lanjut dengan pengontrolan ini dulu lagi, pengontrolan kawat-kawat. Kemudian nanti setelah itu saya akan melakukan eksekusi, artinya mana yang perlu dipotong dan mana yang masih perlu diperpanjang. Kalau masih perlu diperpanjang, saya kawat ulang. Kalau sudah mau dipotong, ya kita potong nanti.
Ya, ini sudah selesai teman-teman proses saya pada tahap yang kali ini. Tidak banyak yang bisa saya sharingkan, kecuali adalah proses pengontrolan saja. Artinya dari apa-apa yang pada waktu styling pertama saya harapkan untuk nantinya bisa dipakai, ternyata banyak sekali yang memang harus dilakukan kontrol. Kontrol yaitu kalau yang udah besar kita ganti kawat ataupun kita potong. Kalau yang masih harus diperpanjang ataupun diperbesar, kita perbesar lagi. Tetapi dalam pohon ini saya memutuskan hampir semua 90% saya tidak melakukan pemotongan dulu karena memang pembesarannya sangat mendekati. Jadi misalkan bisa dilihat di sini, ini sedikit lagi sudah balance. Jadi lebih baik saya tunggu. Kemudian banyak sekali ranting-ranting yang seperti ini ya, udah cukup besar sebenarnya, udah balance dengan cabangnya. Tetapi saya ingin ditunggu dalam masa kurang lebih 2-3 bulan ke depan. Jadi nanti 3 bulan ke depan saya bisa memproses hampir keseluruhan dari cabang rantingnya. Proses artinya apa? Artinya saya melakukan pemotongan. Ya, pemotongan, kemudian diteruskan untuk membuat generasi berikutnya, yaitu generasi anak ranting. Karena sekarang ini kebanyakan saya sedang membuat atau memperbesar ranting. Ada sebagian cabang seperti ini adalah cabang, yang masih kecil-kecil. Ini sudah cukup besar, ya. Ini juga cabang yang sudah cukup besar. Banyak sekali cabang-cabang baru yang saya buat, terutama di bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Ya, ini cabang-cabang baru yang masih kecil-kecil, yang masih perlu dilos. Sehingga tadi yang saya lakukan adalah mengarahkan ulang saja. Karena keputusan saya akan melakukan pemotongan yang hampir serempak, maka anak-anak ranting tidak saya kawat dulu sekarang. Karena percuma. Nanti kalau saya kawat, nanti saya bongkar lagi pasti. Lebih baik saya diamkan dulu sambil menunggu pembesaran yang cukup dan memberikan sedikit nafas untuk anak rantingnya bisa tumbuh bebas tanpa dikawat dulu. Ya, semua belum saya kawat ulang. Semua kawatnya hanya dilepas saja karena memang sudah harus dilepas, tetapi tidak dilakukan pengawatan ulang. Saya menunggu proses berikutnya sehingga nanti begitu saya melakukan pemotongan, anak ranting ini saya kawat untuk dijadikan kerangka tajuk. Ya, jadi nanti proses ke depan saya sudah melakukan pemotongan dan akan melakukan ataupun membuat kerangka tajuk. Ya, meskipun tidak banyak yang saya lakukan, tetapi saya tetap kepingin sharing pohon ini kepada teman-teman karena ini adalah salah satu bahan yang saya mulai dari awal, dari benar-benar dari dongkelan. Artinya saya udah punya videonya, nanti saya share linknya di deskripsi teman-teman. Styling dia yang pertama, pohon ini diawali dari benar-benar nol, artinya dongkelan dari alam. Kemudian kita tumbuhkan, kita proses, dan sampai sekarang ini sudah mencapai pada tahap pembesaran ranting. Saya kepingin sharing pohon ini karena ini adalah salah satu bahan terbaik yang saya tangani. Mudah-mudahan bisa menjadi bonsai yang mempunyai gaya atau mempunyai style yang lain daripada yang lain. Karena memang dilihat dari bahannya, ini bahan saling sambung menyambung, terdiri dari beberapa pohon, kalau boleh saya katakan, terdiri dari beberapa gerakan pohon pula. Ada yang tegak lurus, ada yang meliuk, ada yang setengah menggantung, kan yang menggantung. Nah, inilah tantangan saya untuk pohon ini. Bagaimana saya bisa membuat pohon ini menjadi sebuah kehidupan pohon tua di alam tropis yang tentunya indah. Oke, saya pikir cukup teman-teman untuk sharing kali ini. Saya akan teruskan pohon ini, proses pertumbuhannya. Kemudian nanti mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan saya bisa sharing lagi dari pohon ini. Terima kasih telah menyimak.
Semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis konsepnya Pokop. Salam Pokop.